Tuhan, terima kasih, kemuliaan hormat hanya bagi Engkau yang tempat mati tinggi. Kami kuduskan nama-Mu, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita buka kembali firman Tuhan. Kita buka di 2 Timotius pasal yang kedua, saudara ya. Saya sudah menjelaskan beberapa hari ini tentang kitab 2 Timotius ini, saudara. Bagaimana surat 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir diperkirakan ditulis tahun 67. Dan tahun itu juga adalah tahun di mana Paulus dihukum mati oleh Kaisar Nero seperti saudara. Dan surat 2 Timotius ini ditulis ketika Paulus ada di penjara. Dan dikatakan ada banyak hal yang dipesankan ya kepada Timotius, anak rohaninya, bahkan pribadi yang sangat dia kasih, saudara. Dia didik sejak mungkin sejak masih remaja ya sampai dia masuk ke usia yang menjadi pemuda, saudara. Dan dia ikut Paulus, dan Paulus berkata, jangan engkau minder, jangan engkau kurang percaya diri, jangan engkau merasa rendah karena engkau ini muda, tapi jadilah teladan ya dalam setiap kehidupanmu, perkataan, dalam pengajaran, dalam sikap, dalam tindakan, dalam apapun yang kamu lakukan, kamu harus menjadi teladan seperti itu, saudara. Lalu Paulus memberikan pesan yang lebih detail lagi, yaitu kamu itu nanti akan menghadapi masa-masa yang luar biasa, masa-masa yang sukar. Karena itu Paulus berkata, kamu itu harus ikut menderita. Jangan malu seperti saya. Kalau kamu melihat saya sebagai orang tua rohanimu, saya sedang di penjara, jangan malu. Jangan malu juga memberitakan Injil. Jangan malu karena Injil itu. Ya, kenapa? Karena nanti kamu akan berhadapan dengan Allah, dengan Kristus, ya, dan Dia akan memberikan upah. Sebab apa yang kamu kerjakan selama di dunia ini untuk pelayanannya, untuk Injilnya, nanti akan dipertanggungjawab kepada Tuhan. Dan dikatakan kamu akan diberikan mahkota, saudara. Nah, saudara, ini pesan-pesan yang Paulus sampaikan, ya. Nah, saya katakan sekali lagi, ini pesan yang terakhir. Pesan yang terakhir tentu mesti diperhatikan baik-baik, saudara. Ya, nah, saya tidak tahu seperti yang Alkitab katakan, Paulus menyuruh Timotius segera datang sebelum musim dingin. Ya, dikatakan kalau musim dingin itu sangat dingin sekali di timur tengah seperti itu. Termasuk di dunia Eropa ya. Kalau di Israel itu sekitar bulan September sudah masuk ke musim dingin seperti itu, saudara. Kalau di Eropa kita nggak tahu, tapi Paulus berkata jangan lupa bawa mantel itu kepadaku ya, bawa juga perkamen-perkamen atau kitab-kitab suci yang sudah ditulis seperti itu, bawa kepadaku, jangan terlambat, bersegera datang. Nah, saya tidak tahu apakah Timotius ketika dia terima surat itu, lalu kemudian dia berangkat, apakah dia berhasil bertemu dengan Paulus, ataukah dia mendengar Paulus sudah dipancung, sudah dihukum mati, saudara. Ya, nah karena itu surat ini begitu penting, saudara. Tapi hari ini saya mau ngajak kita sama-sama belajar dari satu pesan yang Paulus sampaikan di 2 Timotius pasal kedua. Dikatakan begini, ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan ayat pertama, sebab itu jadilah kuat hai anakku. Kenapa dikatakan jadi kuat? Sebab ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan Timotius hadapi, bahkan yang sudah terjadi di masa dia Paulus masih hidup seperti itu, saudara. Dikatakan ya, kamu ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Kamu tahu kalau seorang prajurit itu ya, dia kalau sedang berjuang,
Dia tidak akan memusingkan, di ayat keempat dikatakan, dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Diilustrasikan seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari tidak perlu dipusingkan, katanya seperti itu. Jadi itu pesannya. Kenapa? Karena Paulus yakin bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang setia dengan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kebutuhannya dipenuhi. Nggak mungkin dia kekurangan seperti itu, saudara, untuk kebutuhan dasarnya, ya. Nah, tapi saya percaya sekalipun ya Tuhan sudah berjanji, tapi kadang ada waktu-waktu Tuhan izinkan. Makanya Paulus dia pernah sampaikan, aku ini kelaparan, telanjang, tergantung-gantung di tengah laut, mengalami karam kapal, dianiaya, dilempari batu, disesat, ya 40 kurang 1 kali, saudara. Jadi tentu kalau kita ikut Tuhan, Paulus menyampaikan, selalu ada banyak hal yang di luar pikiran kita, pandangan kita. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang kita ini, ya saya masih ingat ketika dulu orang kalau memberitakan Injil, percaya Yesus, ya kamu akan diselamatkan, kalau kamu sakit kamu akan disembuhkan. Itu nggak salah, saudara. Tapi dasarnya, ya kebenarannya tidak hanya sebatas itu. Ada orang sakit dia disembuhkan, ada orang mengalami kesulitan tapi tidak ditolong. Sama seperti jemaat di kitab Wahyu, ya kan? Dikatakan setialah sampai mati, tidak ada pertolongan di situ. Nah, hal-hal seperti ini itu yang Paulus pesankan kepada Timotius. Ya, ikutlah menderita. Ya, sebagai seorang prajurit disampaikan ikutlah menderita. Nah, ini pesan yang tidak enak didengar. Nah, saya percaya pesan seperti ini kalau disampaikan zaman sekarang, kebanyakan orang menolaknya dan tidak ada satupun orang yang mau menderita, saudara. Apalagi untuk orang lain, apalagi untuk hal-hal yang tanda petik yang tidak kelihatan seperti itu. Ya, orang mungkin kalau mau menderita, kalau dia mendapatkan sesuatu keuntungan bagi hidupnya, ya baru dia mau menderita, baru dia mau berjuang. Tapi kalau nggak dapat apa-apa, belum tentu, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata begini, nanti hari-hari terakhir, kalau saudara baca di pasal berikutnya, di pasal ketiga, ayat pertama dikatakan begini, saudara, dimulai, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kesukaran ini membuat orang menderita. Kesukaran ini membuat orang mengalami hal-hal yang sulit. Dan tentu orang kalau mendengar berita ini pasti tidak mau, saudara. Tapi ini pesan Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Saudara saya, kalau kita berkata kita ini pengikut Kristus, kita harus punya mental, punya jiwa, mau berjuang dan mau menderita karena Kristus. Ada amin Bapak Ibu saudara kalian? Saya tidak mengajarkan teologi penderitaan, saudara. Tapi ini Alkitab sampaikan, ini firman Tuhan, saudara. Saya percaya masa yang sukar ini akan membuat kita memilih apakah kita mau terus berjuang ataukah kita undur, saudara. Nah, kata sukar di sini, saudara, itu dalam bahasa Yunaninya diambil dari kata kalepos. Kalepos itu artinya sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat sulit. Ya, kenapa? Karena memang pada zaman itu, saudara, ya orang-orang Kristen, ya, secara khusus Israel itu ada di bawah penjajahan kekuasaan dari Kekaisaran Romawi, saudara. Dan waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Nero. Nah, Kaisar ini salah satu kaisar yang sangat kejam dan sangat tidak suka dengan orang Kristen dan sangat suka menganiaya, bahkan sangat intensif dalam menganiaya orang Kristen, saudara. Ya, dan dia bukan hanya tidak suka orang Kristen, tapi dia suka menganiaya, bahkan dia suka menangkap dan membunuh dengan kejam oleh terhadap orang-orang Kristen, saudara. Dan pada waktu itu orang Kristen bukan hanya menghadapi kekejaman Kaisar Nero, orang-orang Romawi, saudara,
tentara Romawi, tapi juga orang-orang Yahudi sendiri yang tidak percaya Yesus. Jadi orang-orang Yahudi tidak suka kekristenan, mereka sebut itu sekte, saudara. Ya, makanya mereka menyebut Kristen itu bukan sebagai sebutan yang enak didengar, itu pengejekan. Kristen itu pada awalnya adalah pengikut Kristus. Artinya kalau disebut pengikut Kristus itu orang itu boleh dibully, boleh dianiaya, dikucilkan, seperti itu, saudara. Ya, itu bahasa pengejekan, saudara. Nah, di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, yang membahayakan, yang sukar, saudara, yang penuh dengan penderitaan, bahkan nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Disitulah, saudara, Paulus mau sampaikan, ya, kamu bisa melihat nanti mana orang yang bisa dipercayai. Karena itu dikatakan begini, saudara, tadi, ya, apa yang telah kamu mendengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu, ya, kepada orang yang dapat dipercayai. Ternyata di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang berbahaya, bahkan nyawa menjadi taruhannya, saudara, disitulah Paulus mau menyampaikan kepada Timotius, kamu bisa melihat orang itu sebenarnya seperti apa sih karakternya, sifatnya, jati dirinya seperti itu, ya. Itu sebabnya Paulus berkata begini, banyak orang di Asia kecil. Kalau saudara baca di 2 Timotius pasal pertama ayat ke-15 dikata begini, engkau tahu bahwa semua mereka yang ada yang di daerah Asia kecil berpaling dari padaku. Artinya apa? Meninggalkan Paulus. Ya, semua mereka, katakan semua, luar biasa. Dan terus dia lanjutkan, ya, termasuk Figelus dan Hermogenes. Dua orang ini disebut namanya, saudara. Kalau sampai ada nama orang itu disebut, berarti orang-orang ini adalah orang-orang penting, bukan orang yang sembarangan. Ya, kalau Paulus sampai berkata, ya, orang yang meninggalkan dia adalah orang yang bukan orang sembarangan. Sebab kalau mereka adalah orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang tidak penting seperti itu, saudara, maka Paulus akan mengatakan begini, banyak orang di Asia kecil meninggalkan aku. Titik kalimatnya, saudara. Tapi dia tidak berhenti, dia melanjutkannya dia menyebutkan dua nama ini, Figelus dan Hermogenes, saudara. Tapi kalau saudara baca di pasal keempat, di ayat ke-10, saudara, dia menyebutkan satu nama lagi. Satu orang yang bernama Dimas. Dan dikatakan Dimas telah meninggalkan aku dan mencintai dunia. Dimas ini dicatat di Alkitab. Namanya itu seringkali disebutkan bersama-sama dengan Paulus. Sebab dalam beberapa kesempatan dia bersama-sama dengan Paulus melayani, saudara. Ya, dan dalam beberapa surat Paulus, nama Demas ini disebut oleh Paulus, berarti ini bukan orang sembarangan, saudara. Tapi karena penganiayaan, karena penderitaan, karena situasi yang sangat sulit dan tantangan yang dihadapi itu sangat membahayakan, bahkan nyawa taruhannya, maka Paulus berkata, kamu bisa melihat orang itu apa adanya. Apakah dia setia atau tidak? Apakah dia orang yang berani berkorban atau tidak? Makanya ada pendapat, saudara, yang berkata, penderitaan sebenarnya atau kesulitan sebenarnya tidaklah menghancurkan. Tapi kesulitan atau penderitaan hanya mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Ya, seringkali kita mendengar orang berkata, itu orang itu hancur ya karena penderitaan, karena kesulitan, karena masalah kehidupan yang dihadapi. Ternyata tidak, saudara. Ya, kenapa? Karena
ternyata semua yang tidak enak, atau semua yang sukar, semua yang sulit, semua yang menderita ini, saudara, tidak membawa kehancuran, tapi mengungkapkan atau menunjukkan orang itu yang sebenarnya, saudara. Haleluya. Mungkin ada orang kelihatannya kokoh karena memang dia tidak pernah dibenturkan dengan sesuatu. Ya. Mungkin orang itu kelihatannya sukacita terus karena mungkin memang dia belum mengalami penderitaan. Dia belum mengalami kesulitan, sehingga ketika nanti situasi berubah jadi sulit, kita baru bisa melihat orang itu apa adanya, saudara. Ada orang kelihatan begitu rendah hati, ya, ketika dia belum berhasil, belum punya apa-apa, tanda petik, saudara. Diomongin, ya, mungkin sampai difitnah pun dia diam saja, dia tidak membalas, saudara. Tapi begitu dia sudah mulai nanjak, sudah mulai berhasil, sudah jadi kaya, ya, dia menjadi macan yang menakutkan, saudara. Pada waktu dia belum ada apa-apa, dia jadi anak kucing yang sangat lucu, yang manis, yang nurut, saudara. Begitu sudah sampai di puncak, dia menjadi anak yang siap, anak macan yang siap menerkam, saudara. Jadi situasi yang berubah bisa mengungkapkan siapa orang itu sebenarnya, saudara. Ya, itu sebabnya Demas, Figulus, ya, Hermogenes, mereka awalnya itu begitu setia. Tapi kesetiaannya dalam keadaan baik, dalam situasi belum menderita, dalam situasi belum ada kesukaran. Paulus belum di penjara, masih melayani berjalan bersama-sama. Itu sebenarnya Paulus berkata, jangan kau malu karena aku di penjara, ya. Nah, ternyata orang-orang seperti ini yang disebutkan namanya Demas, Figulus, ya, Hermogenes, begitu lihat Paulus seperti itu, lalu mungkin ada kesulitan karena Injil, karena dia jadi orang Kristen, saudara, ya, ada kesukaran terjadi. Ternyata mereka tidak tahan, saudara. Selama ini mereka kelihatan hebat, kelihatan sangat mendukung pelayanan Paulus, tapi ternyata apa yang terlihat itu belum tentu seperti itu. Dan ternyata memang mereka bukan orang-orang Kristen sejati, saudara. Sekali lagi saya mau ingat kita semua, saudara, bahwa surat yang Paulus tulis kepada Timotius ini, surat kedua ini, itu ditulis pada saat banyak penganiayaan, banyak penderitaan yang begitu hebat melanda orang-orang Kristen, saudara. Dan lewat surat ini Paulus mau ingatkan kepada Timotius agar jangan berakhir seperti Demas, seperti Figulus, seperti Hermogenes yang takut menderita. Paulus mendorong Timotius, ya, kamu harus berjuang sampai titik akhir. Dan Timotius disuruh untuk sampai titik akhir, kamu mesti harus mau menderita sebagai prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus, saudara. Bahkan dia ingatkan, kalau saudara baca di pasal ketiga ayat yang ke-12, saudara, Paulus berkata begini, saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mau beribadah aja akan menderita. Beberapa waktu lalu di Facebook sebab heboh, ya, orang-orang mau beribadah di rumah, nggak tahu nih ada satu gerombolan orang datang menghalangi mereka, ya, suruh mereka bubar, padahal itu rumah-rumah mereka. Ya, bukankah di beberapa daerah tempat ibadah masih belum bisa dibuka dan pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah, bekerja dari rumah, seperti itu, ya. Tapi ternyata untuk beribadah aja mereka mengalami kesulitan, ada kesukaran, ada penderitaan, saudara. Dan itu sudah Tuhan sampaikan, ya, tahun 67 lewat apa yang ditulis oleh Paulus. Kalau orang mau beribadah di dalam Kristus Yesus, dia akan mengalami penderitaan, dianiaya. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, kamu jangan undur ya ketika nanti ada kesulitan.
Kamu jangan undur ya ketika ada kesukaran. Maka nanti ketika ada penganiayaan datang ke kehidupanmu, kamu harus teguh dalam pelayanan, dalam melayani. Jadi saudara, ada kemungkinan saudara, kalau saya lihat konteksnya, Timotius itu pasti ada rasa takutnya saudara. Ya kan? Itu berkali-kali makanya kata jangan takut. Jangan takut. Jangan malu. Kobarkanlah. Itu berarti kalau kobarkan, disuruh kobarkan berarti Paulus melihat apakah, saya mau tanya saudara, apakah Paulus melihat Timotius itu lagi menyala-nyala atau lagi meredup? Kalau disuruh kobarkanlah, masih kemungkinan lagi meredup, lagi lemah kan gitu kan? Iya, kobarkan. Jangan takut, berarti ada kemungkinan ada ketakutan saudara. Karena apa? Karena kesukaran-kesukaran yang dihadapi yang akan terjadi kemudian hari lagi. Itu sebabnya Paulus berkata jangan malu karena Injil, jangan malu kalau kamu melayani dan kamu harus menderita, jangan malu, jangan takut. Saudara, saya percaya siapapun kita, saya gak peduli saudara sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, mungkin saudara, orang berkata kepada saudara, saudara ada orang yang berani, sangat berani. Tapi saya mau katakan dengan jujur, dan saya mau ajak saudara juga jujurlah ya. Tidak peduli apapun keadaan kita, apapun kita saudara, sekuat apapun kita, seberani apapun kita saudara, saya percaya tetap ada momen-momen dalam kehidupan kita menjadi ciut. Betul ya? Halo, yang di sini, betul nggak? Kita boleh berkata kita hebat, kita berani. Tetap ada momen-momen tertentu kita merasa ciut saudara. Entah itu kejadian peristiwa apa, pasti akan ada ciutnya kita saudara. Ya, saudara, ada beberapa orang yang mungkin kelihatan berani, tapi dia pura-pura berani sebetulnya. Sebetulnya dia tuh penakut saudara. Ya, dan banyak orang ngomong, banyak orang yang keluar-keluar, jangan takut, maju terus. Sebenarnya biasanya begini, orang itu penakut saudara. Yang koar-koar itu saudara, ya pernah lihat orang begini, apa? Misalnya dia ketemu, apa? Kamu mau apa? Seperti itu. Nah biasanya itu dia ngegap duluan. Ini orang seperti ini biasanya penakut saudara. Ya, kok Bapak tahu? Nah kita bisa belajar dari dunia kebinatangan saudara. Tahu? Misalnya anjing ya. Kalau anjing kecil dia lihat anjing besar, biasanya dia akan datang duluan kan? Datang duluan dia langsung apa? Go, gitu kan? Gitu kan? Lalu anjing besar yang menoleh dia, dia langsung kabur gitu kan? Tapi dia akan datang lagi seperti go, aja, kan gitu kan? Nah dia akan lari lagi seperti itu, ya. Tapi berkali-kali seperti itu, saudara, ya, nah, saudara. Ada orang yang seperti itu. Dia memang penakut saudara. Untuk menutupi rasa takutnya, nah dia banyak ngomong, dia cerita ini, cerita itu yang hebat-hebat. Tapi sebenarnya dia penakut saudara. Tapi apapun saudara, saya sendiri ya belum pernah ketemu dengan orang, sekalipun dikatakan dia pemberani, tapi tidak pernah takut apapun seumur hidupnya. Pasti ada satu kali, satu hal yang dia takuti. Ya, apapun itu saudara. Ya, saudara, kadang-kala yang disebut pahlawan atau pemberani pun dia mengalami ketakutan. Pernah nggak saudara lihat orang yang badannya kekar, ototnya besar? Tapi kan ada kan ketika lihat jarum, begitu jarum mau disuntik saudara, dia ketakutan bisa jerit gitu kan. Padahal badannya besar seperti saudara. Ya, sekalipun mungkin di tangannya itu ada tato tengkorak, ada tato mungkin naga gitu kan, seperti itu. Begitu lihat jarum disuntik, ya dia langsung ketakutan menjerit. Saya dalam hati berkata lebih baik tatonya diubah jadi tato Hello Kitty aja. Badan besar tapi tato Hello Kitty seperti itu saudara. Ya, nah Timotius kemungkinan pada waktu itu dia mengalami hal yang sama, apalagi dia masih muda.
Dia juga mengalami ketakutan walaupun dia mungkin sudah ikut Paulus sekian lama. Tapi karena situasi yang makin menangkap, dia menjadi ciut. Itu sebabnya Paulus terus mengingatkan dan mendorong Timotius untuk jangan mundur, tetap teguh, tetap setia. Kobarkan ya karunia yang Allah sudah berikan lewat penumpangan tangan. Kamu harus setia sampai akhir loh Timotius. Sekalipun nanti ada penderitaan, sekalipun ya mungkin yang lainnya nggak mau menderita, yang lainnya meninggalkan pelayanan. Kamu jangan seperti itu. Kamu harus tetap setia dengan Kristus. Itu sebenarnya kalau sudah perhatikan surat yang Paulus tulis, itu kan bukan hanya diterima oleh Timotius, akhirnya kan tersebar berita-berita, pesan-pesan yang Paulus sampaikan ini. Itu sebabnya di 2 Timotius 3 itu Paulus mengatakan segala tulisan yang dihilangkan Allah itu tujuannya untuk bermanfaat untuk memperbaiki, mengingatkan, menyatakan kesalahan. Dan itu tersebar saudara. Sehingga ketika gereja mula-mula itu menerimanya, ya masuk ke tahun 100 lebih saudara, itu penganiayaan makin besar. Ya. Dan orang Kristen banyak yang dibunuh, disiksa seperti itu saudara. Ya. Tapi mereka tidak kompromi, tidak undur. Mereka teguh dalam iman mereka, mereka setia sekalipun mereka menderita bahkan sampai mati saudara. Saya berharap sama seperti Paulus menyampaikan pesan ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara. Saudara saya kalau mau ikut Kristus, mau ikut Tuhan. Saudara saya kalau mau beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya mau beritahu saudara, di depannya nanti saudara saya akan menderita. Oh, pesan seperti ini tidak enak sekali lagi saudara. Sebagai gembala dan sebagai hamba Tuhan, saya jujur. Saya tidak akan berkata, oh tenang-tenang saja, tidak akan ada masalah kalau ikut Tuhan. Tidak saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya ngomong apa adanya. Saudara saya akan mengalami situasi yang sulit, situasi yang sukar. Bahkan kita akan menderita dan mungkin kita akan kehilangan banyak hal. Karena kita ikut Tuhan sungguh-sungguh saudara. Tapi yang tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh mungkin tidak seperti itu. Mereka akan lari ketika ada penderitaan, ada kesukaran saudara. Tapi kalau kita yang sungguh-sungguh ketika kita lagi mengalami situasi seperti itu nanti saudara, mungkin kita sudah mengalaminya saat ini saudara, maka ingatlah pesan Paulus ini. Dan saya perlu sampaikan, saudara saya harus tetap melayani. Ada amin? Saudara dan saya harus tetap setia. Jangan undur. Jangan undur saudara. Paulus berkata, lihat aku sudah mencapai garis akhir dari pelayanan yang Kristus percayakan kepadaku. Ya, dan darahku ini sudah dicurahkan. Sudah terlalu banyak tanda penderitaan di tubuhku ini. Ketika aku melayani Kristus, aku dilempari batu, dicambuk, dan banyak penderitaan yang aku alami. Tapi Paulus berkata, aku tetap teguh dengan ajaran Tuhan. Dan aku tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Saudara, saya tidak tahu dan kita tidak tahu ke depan akan seperti apa sih kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang akan terjadi. Situasinya seperti apa? Tidak ada yang tahu, saudara. Tidak ada yang tahu. Tapi saya berpesan pada hari ini, mari kita yang melayani Kristus, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sebut kita orang Kristen, mari kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita mengalami kesulitan, ya, sekalipun karena kebenaran, karena kita melayani, kita mengalami banyak hal yang sulit. Jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti untuk melayani, jangan berhenti untuk hidup benar. Jangan berhenti saudara. Terus. Karena
kita pasti akan ketemu Tuhan nanti. Yang karena Injilnya, yang karena kebenarannya, yang karena firman-Nya kita hidup, saudara. Maka dialah, waktu kita ketemu dengan dia, dialah yang akan memberikan upah kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Saya berdoa, kiranya kita semakin dikuatkan untuk tetap mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.